Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Trisuci Putri dengan NIM 2514006 dari kelas PGMIA. Di video ini kita akan membahas beberapa soal mulai dari geometri bangun ruang, satuan pengukuran, sampai dengan ukuran pemusatan data. Soal yang pertama, gambar di bawah ini adalah balok yang dibentuk oleh kubus-kubus kecil. Jika seluruh sisi luar balok dicat, hitunglah banyak kubus kecil yang terkena cat hanya pada satu sisinya. Sekarang kita fokus dulu ke kubus kecil yang terkena cat hanya pada satu sisinya. Perhatikan balok. Di sisi depan dan belakang, tiap sisi ada 10 kubus. Karena ada dua sisi, jadi 2 dikali 10 sama dengan 20 kubus. Di sisi kiri dan kanan, tiap sisi ada 2 kubus. Jadi 2 dikali 2 hasilnya adalah 4 kubus. Lalu di sisi atas dan bawah, tiap sisi ada 5 kubus. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10 kubus. Lalu kita jumlahkan semuanya. Kalau semuanya dijumlahkan, 20 ditambah 4 ditambah 10 hasilnya ada 34. Jadi ada 34 kubus kecil yang terkena cat hanya pada satu sisi. Soal nomor 2. Dua buah tabung memiliki volume yang sama. Tabung A memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Tabung B memiliki tinggi 14 cm. Tentukan jari-jari tabung B. Coba perhatikan data yang ada pada soal. Volume tabung A sama dengan volume tabung B. Jari-jari tabung A sama dengan 7 cm. Tinggi tabung A sama dengan 10 cm. Tinggi tabung B sama dengan 14 cm. Yang ditanya yaitu jari-jari tabung B. Langkah pertama yaitu dengan mencari volume tabung A. Rumus volume tabung adalah pi R kuadrat T. Jadi, volume tabung A sama dengan pi R kuadrat T sama dengan pi dikali 7 kuadrat dikali 10 sama dengan 490 pi. Setelah menghitung volume tabung A, kita lanjutkan dengan mensubstitusikan nilai yang sudah kita dapatkan ke dalam rumus volume tabung. Volume tabung B sama dengan pi R kuadrat dikali T. Lalu kita masukkan nilainya, 490 pi sama dengan 14 pi R kuadrat. Lalu 490 pi sama dengan 14 pi R kuadrat, kita pindahkan sisinya, sisi kanan ke sisi kiri dan sisi kiri ke sisi kanan. R kuadrat sama dengan 490 pi dibagi 14 pi. Hasilnya yaitu 35. Lalu kuadrat ini kita pindahkan ke kanan berubah menjadi akar. Akar dari 35 sama dengan atau kira-kira sama dengan 5,9 cm. Jadi volume tabung B adalah 5,9 cm. Ke soal nomor 3, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Kubus tersebut dilebur dan dicetak menjadi kerucut dengan jari-jari alas 4 cm. Tentukan tinggi kerucut tersebut. Dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa panjang rusuk adalah 8 cm dan jari-jari adalah 4 cm. Yang ditanya yaitu adalah tinggi kerucut. Langkah pertama adalah dengan mencari volume kubus. Setelah menghitung volume kubus, kita lanjutkan dengan memasukkan nilai atau mensubstitusikan nilai yang kita dapatkan tadi ke dalam rumus volume kerucut. Volume kerucut sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Setelah kita masukkan nilai menjadi 512 sama dengan sepertiga pi dikali 4 kuadrat dikali T. 4 kuadrat sama dengan 16. 512 sama dengan 16 pi dibagi 3 dikali T. Lalu kita pindahkan T ke ruas kiri menjadi tinggi sama dengan 512 dikali 3 dibagi 16 pi. Sama dengan 96 per pi sama dengan 30,6 cm. Jadi, tinggi kerucut tersebut adalah 30,6 cm. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah 5 segi 4 memiliki volume 384 cm3. Jika tinggi limas diperbesar 2 kali, sedangkan alasnya tetap, tentukan volume limas baru. Dari soal ini, kita dapat mengetahui bahwa volume awal adalah 384 cm3. Perubahannya yaitu tinggi diperbesar 2 kali lipat. Kondisi luas alas tetap atau tidak berubah. Karena luas alasnya tidak berubah, maka volumenya hanya bergantung kepada tinggi. Jika tinggi dikali 2, otomatis volumenya juga dikali 2. Ini disebut dengan perbandingan senilai. Jadi cara mencarinya yaitu volume baru sama dengan 2 dikali volume awal sama dengan 2 dikali 384 cm3 sama dengan 768 cm3. Jadi volume limas yang baru adalah 768 cm3. Lanjut ke soal nomor 5. Sebuah gedung memiliki bayangan sepanjang 56 meter di atas tanah yang mendatar.
Pada waktu yang sama, seorang siswa dengan tinggi 1,5 meter memiliki bayangan sepanjang 3,5 meter. Tentukan tinggi gedung tersebut. Dari soal ini kita mengetahui bahwa panjang bayangan gedung sama dengan 56 meter, panjang bayangan siswa 3,5 meter, dan tinggi siswa sama dengan 1,5 meter. Yang ditanya yaitu tinggi gedung. Tinggi gedung bisa kita dapatkan dengan mensubstitusikan atau memasukkan nilai-nilai yang ada di soal tadi ke dalam rumus tinggi siswa per tinggi gedung sama dengan panjang bayangan siswa per panjang bayangan gedung. Tinggi siswa per tinggi gedung sama dengan panjang bayangan siswa per panjang bayangan gedung. Karena yang ditanya adalah tinggi gedung, maka kita misalkan saja tinggi gedung ini dengan X. 1,5 meter per X sama dengan 3,5 meter per 56 meter. X sama dengan 56 meter dikali 1,5 meter per 3,5 meter. X sama dengan 24 meter. Jadi tinggi gedung adalah 24 meter. Dari soal kita dapat mengetahui bahwa segitiga ABC dan segitiga BCD sebangun. AB sama dengan 9 cm dan AD sama dengan 5 cm. Yang ditanya yaitu adalah panjang BC. Langkah pertama yaitu mencari panjang DB. Panjang DB sama dengan AB dikurang AD, yaitu 9 dikurang 5 sama dengan 4 cm. Untuk itu berlaku AB per BC sama dengan BC per DB. Berarti 9 per BC sama dengan BC per 4. BC kuadrat sama dengan 9 dikali 4. 9 kali 4 sama dengan 36. Lalu kuadrat ini kita pindahkan ke kanan berubah menjadi akar. Jadi BC sama dengan akar 36. Akar dari 36 adalah 6 cm. Jadi panjang BC adalah 6 cm. Soal nomor 7. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 90 km per jam. Jika kecepatan tersebut dinyatakan dalam Satuan Sistem Internasional atau SI, maka besar kecepatan mobil tersebut adalah. Informasi yang disediakan oleh soal yaitu kecepatan mobil sama dengan 90 km per jam. Yang ditanya adalah kecepatan mobil dalam satuan SI. Jadi, langkah pertama yaitu dengan mengubah kilometer ke meter. Cara mengubahnya adalah dengan menggunakan tangga konversi atau tangga satuan. Pada tangga konversi berlaku jika naik satu tangga maka dibagi 10 dan jika turun satu tangga maka dikali 10. Adapun kilometer ke meter turun sebanyak 3 tangga. Maka 90 km dikali 1000 sama dengan 90.000 meter. Langkah kedua yaitu dengan mengubah jam ke detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Langkah ketiga yaitu dengan menghitung kecepatan dalam meter per sekon. Kita masukkan nilainya 90.000 per 3.600 sama dengan 25 meter per sekon. Jadi, dalam satuan sistem internasional, kecepatan mobil tersebut adalah 25 meter per sekon. Soal nomor 8. Sebuah pabrik memproduksi kawat logam dengan panjang 1.200 cm. Pekerja diminta memotong kawat tersebut menjadi potongan-potongan dengan panjang 0,5 meter setiap potong. Berapa jumlah potongan kawat yang bisa dibuat? Dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa panjang kawat sama dengan 1.200 cm. Panjang setiap potongan yang diminta yaitu 0,5 meter. Ditanya yaitu berapa jumlah potongan kawat yang bisa dibuat? Langkah yang pertama adalah dengan mengkonversikan cm ke meter. Cm ke meter naik sebanyak 2 tangga, maka dibagi 100. 1.200 cm dibagi 100 sama dengan 12 meter. Langkah yang kedua yaitu dengan menghitung jumlah potongan. Jumlah potongan sama dengan 12 dibagi 0,5 sama dengan 24. Jadi jumlah potongan kawat yang bisa dibuat adalah 24 potong. Soal nomor 9. Sebuah pesawat menempuh perjalanan dari kota A ke kota B sejauh 600 km. Pesawat tersebut terbang selama 1 jam 30 menit. Tetapi karena adanya angin melawan, kecepatan sebenarnya terhadap udara adalah 480 km per jam. Hitung kecepatan rata-rata pesawat terhadap tanah selama perjalanan. Informasi yang disediakan oleh soal yaitu jarak atau S sama dengan 600 km. Waktu atau T sama dengan 1 jam 30 menit. Jika diubah menjadi jam maka menjadi 1,5 jam. Kecepatan terhadap udara sama dengan 480 km per jam. Ini hanya informasi tambahan, bisa diabaikan jika tidak ada pengaruh angin lain. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Untuk menjawab soal tentang waktu, jarak, dan kecepatan, kita dapat menggunakan rumus segitiga. Untuk garis horizontal maka dibagi
Dan untuk garis vertikal maka dikali. Yang ditanya pada soal ini adalah kecepatan atau V. Jadi kita perlu menutup huruf V. S berada di posisi atas, maka S dibagi T. Jadi rumusnya adalah V sama dengan S per T. Lalu kita substitusikan nilai-nilai yang sudah disediakan oleh soal ke dalam rumus V sama dengan S per T. S sama dengan 600 km dan T sama dengan 1,5 jam. Jadi setelah disubstitusikan menjadi V sama dengan 600 km per 1,5 jam. 600 dibagi 1,5 sama dengan 400 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata pesawat tersebut adalah 400 km per jam. Lanjut ke soal nomor 10. Sebuah sepeda motor bergerak selama 3 jam dengan ketentuan berikut. 1 jam pertama melaju dengan kecepatan 40 km per jam. 1 jam kedua kecepatannya meningkat 25% dari kecepatan awal. 1 jam terakhir kecepatannya 10 km per jam, lebih lambat dari rata-rata kecepatan pada 2 jam pertama. Tentukan jarak total yang ditempuh sepeda motor tersebut. Yang pertama kita cari dulu yang jam pertama. Kecepatannya yaitu 40 km per jam dan waktunya yaitu 1 jam. Jadi jaraknya sama dengan 40 dikali 1 sama dengan 40 km. Langkah yang kedua yaitu dengan menghitung kecepatan dan jarak pada jam kedua. Kecepatan pada jam kedua meningkat 25% dari kecepatan awal atau V1. Jadi kita hitung dulu peningkatan kecepatannya. 25% dikali 40 km per jam sama dengan 10 km per jam. Jadi peningkatan kecepatannya adalah sebesar 10 km per jam. Lalu menghitung kecepatan pada jam kedua dengan menjumlahkan kecepatan pertama dengan peningkatan kecepatan. V2 sama dengan 40 ditambah 10 sama dengan 50 km per jam. Jadi kecepatan pada jam kedua adalah 50 km per jam selama 1 jam. Jarak yang ditempuh pada jam kedua adalah jarak 2 sama dengan V2 dikali T2. Jarak 2 sama dengan 50 km per jam dikali 1 jam sama dengan 50 km. Pada jam ketiga, sepeda ini lebih lambat 10 km per jam dari rata-rata. Maka, kecepatan rata-rata kita kurangi dengan besar lambatnya ini. V sama dengan 45 dikurangi 10 sama dengan 35 km per jam. Untuk mencari jarak, maka kecepatan ini kita kali dengan waktu. Jarak sama dengan 35 dikali 1 sama dengan 35 km. Untuk mengetahui jarak total yang ditempuh oleh motor adalah dengan menjumlahkan keseluruhan jarak yang sudah dicari tadi. Maka S sama dengan 40 ditambah 50 ditambah 35 sama dengan 125 km. Jarak total yang ditempuh oleh sepeda motor tersebut adalah 125 km. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 11. Tentukan jangkauan dan hitunglah banyaknya kelas menggunakan aturan Staircase dari data berikut. Dari soal ini kita dapat mengetahui beberapa informasi seperti nilai terbesar sama dengan 97, nilai terkecil sama dengan 40, dan jumlah data sama dengan 40. Adapun yang ditanya yaitu R dan K. Yang pertama mencari jangkauan. Rumus jangkauan adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Jadi jangkauan sama dengan 97 dikurang 40 sama dengan 57. Yang kedua mencari banyak kelas. Rumusnya yaitu 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,602. 3,3 dikali 1,602 sama dengan 5,2866. 1 ditambah 5,2866 sama dengan 6,2866. Pada panjang kelas berlaku pembulatan. Karena angka di belakang koma di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 6 kelas. Jadi 6,2866 sama dengan 6 kelas. Kita lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan diagram batang di bawah ini yang menunjukkan data penjualan buku fiksi dalam unit di toko buku Literasi Jaya selama 5 bulan terakhir. Berapakah total rata-rata penjualan buku per bulan selama periode Januari hingga Mei? Dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa data penjualan buku dalam unit bulan Januari sama dengan 100, bulan Februari sama dengan 200 unit, bulan Maret sama dengan 150 unit, bulan April sama dengan 250 unit, dan bulan Mei sama dengan 125 unit. Yang ditanya adalah total rata-rata penjualan buku per bulan. Langkah pertama yaitu dengan menjumlahkan total penjualan selama 5 bulan terakhir.
Total penjualan sama dengan 100 ditambah 200 ditambah 150 ditambah 250 ditambah 125 sama dengan 825 unit. Nah, untuk mencari rata-rata penjualan, caranya yaitu dengan membagi total penjualan dibagi bulan. 825 dibagi 5 sama dengan 165 unit. Jadi, total rata-rata penjualan buku adalah 165 unit per bulan. Soal nomor 13. Diberikan data nilai hari matematika sebagai berikut: 6, 8, 7, 8, 6, 8, 9, 10. Buatlah tabel frekuensinya dan tentukan nilai mean atau rata-rata dan modusnya. Langkah pertama yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Setelah membuat tabel distribusi frekuensi, kita lanjutkan dengan mencari mean atau rata-rata. Rumus mean sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyak data. Nah, dari tabel tersebut kita sudah mengetahui bahwa jumlah data adalah 8. Selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. Mean sama dengan 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 dibagi 8 sama dengan 68 dibagi 8. 68 dibagi 8 sama dengan 7,75. Adapun modus adalah 8, karena nilai yang paling banyak muncul adalah angka 8. Angka 8 pada tabel ini muncul sebanyak 3 kali. Cara mengetahuinya yaitu cukup dengan melihat frekuensi. Lanjut ke soal nomor 14. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 8 anak adalah 70 dengan selisih nilai tertinggi dan terendahnya adalah 24. Jika ada satu siswa yang mendapat nilai tertinggi dan 7 siswa lainnya mendapatkan nilai yang sama, maka nilai tertinggi yang diperoleh siswa itu adalah. Karena yang ditanya adalah nilai tertinggi, maka nilai tertinggi ini kita misalkan dulu dengan X. Berarti nilai 7 siswa lainnya adalah X dikurang 24. Langkah pertama yaitu mencari nilai seluruh siswa dengan cara mengalikannya. Jumlah nilai seluruh siswa adalah 8 dikali 70 sama dengan 560. Dan demikian diperoleh X ditambah 7 dikali X dikurang 24 sama dengan 560. Nah, angka 7 ini kita kalikan dulu ke dalam kurung. 7 dikali X sama dengan 7X. 7 dikali 24 sama dengan 168. Selanjutnya kita jumlahkan angka-angka yang memiliki variabel yang sama. X ditambah 7X sama dengan 8X. Selanjutnya, min 168 kita pindahkan ke sisi kanan, maka tandanya berubah menjadi positif. Maka kita dapatkan 560 ditambah 168 sama dengan 728. Angka 8 kita pindahkan ke kanan menjadi bagi. 8X ini adalah 8 dikali X. Maka jika angka 8 dipindahkan ke sisi kanan, ia berubah menjadi tanda bagi. Maka 728 dibagi 8 sama dengan 91. Jadi, nilai tertinggi siswa adalah 91. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal kita kali ini. Semoga penjelasannya bermanfaat dan mudah dipahami. Jika masih ada kekurangan dalam penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.